Kadang-kadang kalau kita diskusi, ada yang suka menyederhanakan masalah. Kalau mau menang pemilu tinggal kita hitung perlu suara berapa, kali berapa amplop. Disederhanakan dengan cara begitu kan. Terus kita tanya, terus gunanya kita hadir sebagai partai ini apa? Cuma untuk itu. Anda bisa mendapatkan suara tapi tidak menciptakan perubahan. Anda bisa menciptakan perubahan dan tetap bisa mendapatkan suara. Itu ada bedanya enggak? Karena itu banyak orang berpikir yang kita perlukan adalah suara. Dan suara ini bisa dibeli. Dan karena bisa dibeli, yang diperlukan oleh partai politik itu adalah sumber daya. Donatur sebanyak-banyaknya. Cara berpikir seperti ini, saudara sekalian, ini yang membuat orang itu menganggap waktu kita mendirikan Partai Gelora ini satu langkah yang konyol, utopis. Kalau kita tidak punya impact, tidak punya pengaruh pemberdayaan bagi masyarakat kita, apa gunanya kita hadir? Nggak ada gunanya itu. Anda harus belajar kepada dua organisasi. Yang pertama ormas, yang kedua perusahaan. Waktu Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, punya apa dia? Gitu. Dia nggak punya apa-apa, beliau itu nggak punya apa-apa. Gitu. Tapi sekarang berapa asetnya Muhammadiyah? Mungkin 300-400 triliun. Waktu Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan NU, dia nggak punya apa-apa. Tapi apa yang membuat orang mau berbuat? Apa yang membuat orang mau berkorban? Kiai Haji Ahmad Dahlan hanya mengatakan hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan cari hidup di Muhammadiyah. Semua orang datang untuk memberi. Dari mana kesukarelawanan itu datang? Dari mana volunteerisme itu datang? Waktu Kiai Haji Ahmad Dahlan menjelaskan surat Al-Ma'un, tiba-tiba rumah yatim berdiri di mana-mana. Badan wakaf berdiri di mana-mana. Tidak sah kita beragama ini kalau kita tidak mengurus anak-anak yatim dan orang-orang tertindas itu. Dan sekarang coba lihat amal usahanya. Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah meninggal tapi usahanya masih lanjut. Kenapa negara tidak pernah bisa efektif? Karena negara itu sebagai organisasi dia budget based. Dasarnya adalah anggaran. Ada anggaran jalan, nggak ada anggaran stop. Iya kan? Nah, kelebihan ormas itu adalah semangat volunteerismenya. Nah, yang kedua itu perusahaan. Kenapa perusahaan itu penting untuk kita pelajari sebagai organisasi? Karena perusahaan itu punya satu nilai yang sangat penting yang umumnya tidak ada juga dalam negara, namanya efektivitas dan efisiensi.